Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mustafa, SSI, MPD dari program studi S1 Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bakti Indonesia, NIDN 071058805. Video ini saya buat sebagai prasyarat pengajuan cerdas, yaitu unjuk kerja PT di bidang pengajaran. Saya selama menjadi dosen, saya telah mengajar berbagai mata kuliah, salah satunya yaitu mata kuliah bidang ekologi hewan. Untuk ekologi hewan ini kodenya bio 1302, terus kemudian bobot SKS-nya 3. Mata kuliah ini ditempuh pada semester 4. Sedangkan sub CPMK pada mata kuliah ekologi hewan ini meliputi mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekologi secara umum. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis ekologi hewan dan lingkungannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan respon dan adaptasi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu membedakan habitat dan relung. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep populasi, komunitas, dan ekosistem. Terus yang keenam, mahasiswa mampu memahami proses suksesi secara cepat. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu menguasai konsep rantai makanan dan hubungannya pada proses makan-memakan. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan strategi mencari makan dan aliran energi. Kemudian yang kesembilan, mahasiswa mampu memahami konsep populasi, komunitas, serta penyebarannya. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami ekoenergetika. Sedangkan untuk deskripsi singkat dari mata kuliah ekologi hewan ini, pada mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang dasar-dasar ekologi, kemudian konsep dasar ekologi hewan, kemudian respon dan adaptasi, kemudian habitat dan relung, lalu rantai makanan, kemudian individu, populasi, komunitas, terus kemudian ekoenergetika. Adapun penilaian pada mata kuliah ekologi hewan antara lain, yang pertama ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, terus yang ketiga untuk tugas mahasiswa 20% dan kehadiran mahasiswa saya ambil 20%. Berikut cuplikan proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-teman mahasiswa semua. Kembali lagi kita melanjutkan kegiatan perkuliahan yaitu mata kuliah ekologi hewan. Jadi untuk kegiatan perkuliahan ini kita lanjutkan setelah kemarin kita libur ya. Baik, sebelum kita mulai, kira-kira hari ini temennya yang gak masuk siapa ya? Ada nggak? Siapa? Oh, Rizwan. Ada nggak dari bang? Ya oke, Nana nggak masuk. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan kegiatan perkuliahan kita, saya akan memberikan video persepsi untuk teman-teman. Jadi video ini mungkin bisa merangsang kira-kira yang kita pelajari hari ini apa ya. Nah, silakan nanti dilihat ya videonya ya. Hai teman-teman, pernah kepikiran nggak kenapa ular punya buku? Terus kaktus bisa hidup tanpa air ya? Hebat banget kan cara makhluk hidup beradaptasi. Kaktus pintar menyimpan air, sementara unta bisa tahan berhari-hari nggak minum. Semua ini demi bertahan hidup loh. Oke,
dari video yang sudah Pak Mus sampaikan tadi, ya, kira-kira materi kita hari ini itu tentang apa ya? Kira-kira, coba dari sini. Ayo, coba, Farhan. Ah? Ya, oke, adaptasi, respon dan adaptasi hewan. Mungkin dari sini kira-kira, mungkin ada lagi enggak? Nah, tadi ada unta, ada apa? Ada kaktus. Oh, tentang alam. Ya oke, kaitannya alam. Nah, jadi sesuai dengan video yang saya tampilkan, perkuliahan Pak Mus pada siang hari ini yaitu tentang adaptasi. Oke, tentang respon dan adaptasi makhluk hidup, yaitu hewan. Baik, saya akan memberikan penguatan materi. Jadi untuk pendahuluan, untuk bertahan hidup dan melakukan reproduksi, semua organisme hidup harus melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Jadi teman-teman kalau nggak bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan, teman-teman akan end. Artinya teman-teman akan terpinggirkan. Ya, Anda semua itu akan ketinggalan kalau tidak menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau lingkungan baru. Ya, jadi orang seperti apa? Jadi orang itu harus segera menyesuaikan diri, harus segera membawa diri agar teman-teman itu tetap eksis. Artinya di sini ada makhluk hidup, ya, organisme, ada lingkungan. Ya, makanya orang yang cepat menyesuaikan diri, maka dia akan bertahan. Oke, nah, di sini lingkungan di sini ini ada lingkungan abiotik, ada lingkungan biotik ya. Kalau abiotik itu lingkungannya cahaya, panah, air, ya. Terus kemudian ada suara, terus kemudian ada kelembaban. Nah, itu lingkungan abiotik. Kalau yang biotik itu ya manusia, hewan, tumbuhan, ya. Manusia, hewan, tumbuhan itu biotik. Makanya kan kalau yang biotik itu yang hidup, kalau abiotik itu yang tak hidup. Itu ajalah kasarannya itu. Jadi itu harus berkolaborasi. Jadi yang biotik ini harus menyesuaikan terhadap lingkungan, terhadap kelembaban, suhu. Ya, misalkan teman-teman di sini hidupnya di Jawa, belum tentu teman-teman langsung bisa beradaptasi ketika teman-teman ditaruh di NTT. Ya, baik itu adaptasi makanannya, adaptasi lingkungannya, adaptasi cara hidupnya dan lain sebagainya. Nah, nanti menyesuaikan diri terhadap lingkungan itu ada 3 ya teman-teman ya, yaitu ada genetik, kemudian secara fisiologi, ada secara tingkah laku. Nah, jadi menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi ini memerlukan energi, ya, memerlukan energi. Jadi teman-teman itu pindah dari sana ke sini itu memerlukan energi. Jadi teman-teman itu misalkan mau akrab sama orang itu, sama tetangga baru itu memerlukan energi, ya. Nah, nanti teman-teman ini ada yang namanya kompetitor, ya. Kompetitor itu ya tetangga, kompetitor itu bisa pesaing dan lain sebagainya di tempat yang baru. Nah, jadi makanya di sini ini perlu adanya adaptasi ini teman-teman itu biar tetap eksis di situ dan tetap bisa bertahan di situ. Kalau tidak bertahan, lama-kelamaan akan mati makhluk hidup itu, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, oke. Itu tadi adaptasi ya, definisi adaptasi. Sekarang definisi respon. Ya, ada adaptasi. Kalau adaptasi itu kan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kalau respon itu artinya tanggapan kita, kepekaan kita, ya, terhadap lingkungan yang baru. Respon ini ada 3.
ya. Respon ini ada 3, yaitu respon pengaturan, ya, respon makhluk hidup terhadap lingkungan yang baru itu. Respon pengaturan, ada respon penyesuaian, ada respon perkembangan. Yang mana ketiga macam respon tersebut ini beroperasi menurut simpan sistem umpan balik negatif. Ya, artinya kalau teman-teman itu bisa melakukan respon pengaturan, bisa juga bisa melakukan respon penyesuaian, respon perkembangan. Tergantung dari jenis lingkungannya. Ya, jadi teman-teman itu bisa melakukan ketiganya respon itu. Baik itu manusia, tumbuhan, hewan itu bisa melakukan ketiga respon itu. Tergantung lingkungan yang baru yang akan jamin hadapi itu seperti apa. Oke, ada yang namanya respon reversible, ya, atau respon pengaturan. Nah, itu tadi ya. Respon reversible ini respon yang paling sederhana, ya, dan respon yang paling mudah dilakukan oleh makhluk hidup atau hewan. Ya, respon tipe ini berlangsung cepat dan terjadinya melalui mekanisme fisiologi, ya, fisiologi makhluk hidup atau fisiologi hewan yang menyangkut perubahan proses metabolisme tubuhnya. Intinya respon reversible ini bisa kembali lagi ke bentuk semula. Artinya cepat, mudah dilakukan oleh hewan, ya, atau manusia. Contoh yang respon reversible ini, ya, perubahan bentuk pupil hewan karena perubahan intensitas cahaya. Nah, makanya kan ada kucing itu yang ketika tidak ada cahaya lampu sorot yang mengalir ke dia atau menyorot dia, biasanya kan matanya itu kan lebar. Ya, kalau misalnya ada cahaya itu matanya menyempit. Nah, itu namanya respon, teman-teman, ya. Respon dan adaptasi agar tidak agar tidak ulap. Ya, ulap itu apa ya? Nah, atau kita ketika kena cahaya kita langsung gini. Nah, itu namanya respon adaptasi. Terus kemudian gerakan sayap serangga bila suhu turun, ya. Kontraksi tentakel hewan bila terkena sentuhan. Ya, jadi ada juga yang serangga itu ketika ada suhu turun itu dia akan menurunkan sayapnya, kayak belalang, kemudian lebah, pokoknya serangga lah, ya, golongannya serangga. Terus kemudian kontraksi tentakel hewan bila terkena sentuhan. Contohnya tentakelnya gurita atau sotong, cumi-cumi, ya. Ketika ada rangsangan yang datang ke dia, maka tentakelnya itu langsung berkontraksi, ya, langsung bergerak-gerak seperti ini, ya, atau tentakelnya ubur-ubur, ya, tentakelnya ubur-ubur. Nah, itu ketika ada sentuhan, rangsangan sentuhan yang mengalir ke dia akan bergerak. Itu, ya, itu untuk respon yang paling sederhana sendiri yang biasanya dilakukan oleh hewan. Terus kemudian respon penyesuaian. Jadi respon penyesuaian ini di mana waktu yang lebih lama, ya, dibandingkan dengan tipe respon pengaturan. Kalau pengaturan tadi kan lebih pendek, ya, lebih pendek, terus kemudian relatif lebih mudah dilakukan dan bisa kembali lagi ke bentuk semula dengan lebih cepat. Ya, kayak pupilnya kucing tadi, ya, itu ketika kena cahaya itu kan bisa lancip, terus ketika cahaya hilang langsung kembali lagi. Ya, kemudian tangan kita ketika kena cahaya kayak gini kan, itu ketika nggak ada cahaya sudah selesai. Ya, jadi cepat sekali, ya, relatif mudah dilakukan. Kalau yang respon penyesuaian, ya, terhadap rangsangan atau lingkungan yang baru itu, respon ini makan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan tipe respon pengaturan atau reversible. Nah, karena respon ini di samping melibatkan proses-proses metabolisme, tapi melibatkan proses struktur dan morfologi hewan. Ya, jadi karena ini kan
kadang melibatkan fisiologi atau fungsi-fungsi organ yang ada di dalam tubuhnya, dan juga melibatkan bentuk-bentuk alat-alat tubuh, ya. Contohnya respon penyesuaian ini ada pembentukan bulu, ya, pembentukan bulu atau rambut yang lebih lebat karena kondisi suhu lingkungan yang rendah. Kemudian terjadinya penambahan pigmentasi kulit karena kondisi suhu yang meningkat. Nah, contoh misalkan orang bule itu kan ketika dia ada di suhu tropis panas, maka pigmen kulitnya, warna kulitnya itu agak merah-merahan. Nah, itu respon penyesuaian, ya. Atau bunglon. Nah, bunglon itu ketika ada mangsa, dia akan merespon menyesuaikan dengan merubah warna tubuhnya. Nah, itu respon penyesuaian. Ya, terus kemudian terjadinya proliferasi eritrosit karena tekanan oksigen udara yang rendah. Contoh orang yang hidup di dataran tinggi, kenapa kok dia kuat dingin? Ya, karena itu sudah beradaptasi dan tubuhnya itu merespon dengan menambah jumlah sel darah merah. Jadi orang dataran tinggi itu sel darah merahnya itu jumlahnya lebih banyak daripada yang di dataran rendah. Itu respon, teman-teman, ya. Makanya mereka karena sudah terbiasa, jadi seperti itu. Jadi tahan, karena itu tadi jumlah sel darah merahnya lebih besar. Nah, yang terakhir yaitu respon irreversible, ya. Respon irreversible ini respon yang berlangsung sangat lama. Ini kebalikannya respon pengaturan tadi, karena bukan saja melibatkan terjadinya proses-proses yang banyak macamnya, tetapi juga menyangkut terjadinya perubahan struktur yang lebih banyak. Ya, contoh perubahan jumlah mata paset pada lalat buah. Ya, kemudian terjadinya fenomena siklomorfosis, ya, pada dapnia pada suhu air tinggi, lingkungan yang ekstrim karena tidak ada cahaya atau mengandung substansi. Jadi kalau respon irreversible ini biasanya dia itu tidak kembali lagi. Misalkan hewan itu merespon terhadap perubahan lingkungan, kemudian responnya ini, adaptasinya ini nggak kembali lagi ke bentuk semula gitu. Jadi tetap seperti itu. Karena selain responnya itu berlangsung sangat lama, sehingga setelah nyampe ke situ, jadi nggak kembali lagi. Nah, ini jenis-jenis respon dan adaptasi hewan dengan lingkungannya, teman-teman. Ya, jadi macam-macamnya itu ada 3, ya. Ya, ada 3. Respon dan adaptasi fisiologi. Ya, respon dan adaptasi fisiologi ini biasanya itu melibatkan fungsi-fungsi organ. Ya, nah, kayak tadi itu orang-orang yang tinggal di dataran tinggi, kalau orang yang baru biasanya dia nggak akan kuat dengan suhu yang ada di dataran tinggi. Bisa-bisa orang itu akan hipotermia, kedinginan, bisa-bisa mati. Tapi kalau orang sudah terbiasa, dia akan, tubuhnya itu akan merespon dengan memproduksi jumlah sel darah merah yang banyak. Sehingga dia akan terbiasa dengan dingin. Seperti itu responnya. Nah, ini bila tubuh kita terpapar udara dingin, maka pembuluh darah ini, wajah kita akan mengkerut dan terasa dingin. Ya, usaha ini dilakukan untuk mengurangi hilangnya panas tubuh. Nah, selain itu juga untuk memproduksi sel darah merah banyak, sehingga udara dingin itu tidak tidak mengganggu, tetap hangat. Nah, itu respon fisiologi. Nah, misalkan antara ikan yang hidup di air tawar dengan ikan yang hidup di air dingin. Nah, itu juga kenapa ikan hidup di air tawar itu nanti urinnya itu lebih sedikit tapi minum airnya banyak. Nah, itu. Terus kemudian respon morfologi. Respon morfologi ini biasanya kalau hewan atau makhluk hidup yang tinggal di tempat yang baru, kemudian
Karena makanannya itu berbeda dari tempat hidup sebelumnya, maka dia akan merespon dengan merubah bentuk tubuhnya. Contoh hewan. Nah, dulu mungkin di SMA ya pernah kita belajar ya. Ya, dulu yang SMA-nya IPA, ya kan ada adaptasi morfologi itu. Jadi merubah paruh burung, ya. Merubah paruh burung yang tadinya misalkan bijinya kecil-kecil, karena di tempat yang baru itu bijinya itu agak besar-besar. Nah, karena ini kalau misalkan nggak direspon, nggak beradaptasi dengan baik, maka kalau nggak mau makan, maka dia akan mati. Makanya paruh burungnya itu mengikuti makanan yang baru tadi itu, teman. Nah, morfologi. Terus kemudian jenis kaki dari ayam, bebek, nah, itu kan merupakan hasil dari adaptasi dengan lingkungan yang dia tempat tinggalnya gitu loh. Ya, kenapa bebek itu berselaput? Karena tempat tinggalnya ya tadi itu, ya, berair. Nah, ini adaptasi morfologi. Kalau misalkan bebek nggak ada selaputnya, ya dia akan tenggelam, nggak bisa Makanya kenapa orang yang diving itu kok pakai pin kakinya? Nah, itu sebetulnya itu terinspirasi dari apa? Dari bebek, atau terinspirasi dari hewan-hewan yang hidup di air, yang bisa berenang. Kemudian yang terakhir yaitu respon dan adaptasi perilaku atau tingkah laku. Ya, hewan atau makhluk hidup lain itu akan merubah tingkah lakunya di tempat yang baru agar dia bisa beradaptasi dengan baik. Ya, contoh misalkan kadal di daerah tropis, ya, akan mengelola dan memelihara keseragaman suhu tubuhnya di area terbuka dengan berjemur di bawah matahari. Ya, untuk apa? Agar dia bisa tetap bisa hidup. Jadi dia dengan berjemur. Kemudian misalkan orang yang ikan ya tadi itu ya. Kalau ikan yang hidup di air tawar itu dia urinnya sedikit. Ya, kemudian tapi dia minum air banyak. Kalau yang hidup di air laut dia minumnya sedikit tapi urinnya banyak. Itu sebenarnya itu salah satu adaptasi. Ya, adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, makanya di sini ada namanya aklimasi dan aklimatisasi. Ini tujuannya agar teman-teman itu bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru. Nah, di sini ada istilah aklimatisasi, ya, ada istilah aklimasi. Aklimatisasi adalah merupakan perwujudan respon hewan untuk menghadapi kondisi maupun sumber daya lingkungan yang baru. Jadi dia menyesuaikan suhu tubuhnya terhadap lingkungan yang baru. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, mungkin ini untuk penguatan materi dari Mamus. Ya. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan diskusi dan analisis ya. Nanti seperti yang saya sampaikan di awal tadi 3-3 ya. 3-3 nanti ini bisa bisa untuk menulis kira-kira apa yang sampai tangkap dari video yang sudah akan saya tampilkan berikut terkait tentang adaptasi hewan. Oke, silakan coba dianalisis videonya teman-teman. Video ini menampilkan tentang apa yang sudah teman-teman. Adaptasi adalah merupakan adaptasi fisiologi tingkah laku ya. Nah, ini ada beberapa hewan yang. Nah, kemudian ada beruang kutub ya dengan bulunya tebal. Ada unta yang hidup di gunung pasir. Nah, kemudian ada katak yang berkamuflase. Nah, kemudian ada zebra yang mempunyai ini kamuflase ya. Ada bunglon. Some plants adapt to the lack of water by going dormant. The plants
actually stop growing until water is available. In a cold and icy Arctic habitat, the white fur helps to keep a polar bear's body warm. It also serves as camouflage in the snow and ice of the Arctic tundra. Camouflage helps the polar bear to hunt for food. Oke, Some plant coba silakan sampean tulis apa yang sampean tangkap pada video itu. Ya, ditulis, kemudian nanti perwakilan satu bisa saya suruh untuk kira-kira apa ya yang sampean tangkap, yang sampean lihat dari video itu kira-kira apa. Ditulis saja, ayo didiskusikan. Ya nggak apa-apa, monggo. Ya kira-kira yang sampean tangkap di situ ada beruang kutub, ya kemudian ada bunglon yang berkamuflase, ya kemudian ada tadi kadal yang ada di gurun. Oke. Kalau sudah selesai diskusikan, sudah selesai belum? Oke, kalau belum selesai nanti didiskusikan ya. Minggu depan bisa teman-teman presentasikan ya. Bisa teman-teman presentasikan di depan ya kelas, nanti cara bergantian. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan terkait tentang materi kita hari ini. Jadi ingat ya, untuk pertemuan kita minggu depan, sebelum saya mulai untuk materi yang baru, teman-teman presentasikan dari hasil diskusi yang kalian lakukan hari ini ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini membawa manfaat untuk teman-teman semua, bisa menambah wawasan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, bisa menambah wawasan, dan bisa menjadi bekal untuk penerapan di bidang ilmu biologi, terutama pada bidang ekologi dan keanekaragaman. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.